5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Ini Edo dan teman-temannya sedang makan kue ya adik-adik ya. Apa yang kamu lihat pada gambar? Ya, mereka sedang makan kue bersama-sama. Apa kue kesukaan kalian adik-adik? Mungkin ada yang suka donat, mungkin ada yang suka pizza atau kue tart dan lain sebagainya. Bagaimana kue itu dibungkus? Nah adik-adik, biasanya kue itu ada yang dibungkus dengan plastik, ada yang dibungkus dengan kotak seperti itu ya. Perayaan Hari Besar Agama. Nah, adik-adik kita akan belajar tentang perayaan Hari Besar Agama, adik-adik. Nah, di sini ada bacaan. Setiap orang itu wajib menjalankan ajaran agamanya. Udin dan kawan-kawannya selalu taat menjalankan ajaran agamanya. Setiap sore Udin mengaji di masjid. Hari itu ada perayaan Maulid Nabi. Ibu menyiapkan kue untuk dibawa Udin ke masjid. Edo dan Benny kebetulan sedang bermain di rumah Udin. Mereka membantu Udin dan ibunya menyiapkan kue. Merayakan Hari Besar Agama adalah hak setiap warga negara. Udin merayakan Maulid, Benny dan Edo merayakan Natal, Dayu merayakan Hari Raya Nyepi, Lani merayakan Hari Waisak, dan Meli merayakan Hari Imlek. Kita wajib loh menghormati perbedaan. Indonesia itu memiliki banyak perbedaan. Kita berbeda suku, agama, dan kebiasaan. Semua orang harus saling menghargai dan menghormati. Sikap saling menghargai dan menghormati membuat kita menjadi rukun. Adik-adik tentunya kalian masih ingat bahwa di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui. Ya, ada Islam, ada Kristen, Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu adik-adik ya. Kalau Islam itu hari rayanya misalnya Maulid Nabi, lalu ada Idul Fitri, Idul Adha. Kalau Kristen Katolik itu ada Natal, Paskah seperti itu. Lalu untuk yang beragama Hindu ada Nyepi, Kuningan, Galungan itu hari rayanya. Lalu untuk yang beragama Buddha itu ada Waisak. Lalu yang beragama Konghucu atau kepercayaan Konghucu itu contoh hari rayanya adalah Imlek. Nah, amati kembali teks perayaan Hari Besar Agama. Apakah kalian menemukan kalimat saran dan jelaskan maksudnya? Nah, di sini ada kalimat saran, kita itu berbeda suku, agama, dan kebiasaan. Semua orang harus saling menghargai dan menghormati. Maksudnya apa? Nah, semua orang itu harus saling menghargai dan menghormati perbedaan suku, agama, dan kebiasaan. Karena jika kita tidak mau menghargai dan menghormati, maka akan terjadi perselisihan atau perpecahan antar suku dan agama. Udin memiliki teman-teman yang berbeda agama. Udin rukun dengan mereka. Udin wajib menghargai agama teman-temannya. Apa yang harus Udin lakukan agar dapat selalu hidup rukun? Nah ini, ayo kita saling menghargai. Ini yang harus dilakukan adik-adik. Berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan agama. Saling menghargai satu sama lain dalam melaksanakan ajaran agamanya.
bekerja sama atau bergotong royong saat merayakan hari besar agama dan tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Ini adalah contoh sikap saling menghargai antar teman, antar tetangga, antar masyarakat juga seperti itu adik-adik. Kamu sudah tahu kewajiban menghargai temanmu yang berbeda agama. Apakah kamu tahu hakmu yang berkaitan dengan agama? Nah, adik-adik, di sini kita akan menuliskan 5 hak yang berkaitan dengan agama. Misalnya hak kita adalah menganut agama dan kepercayaan masing-masing. Itu hak kita dan orang lain tidak boleh memaksakan hak kita ini. Hak untuk menjalankan ibadah menurut agama masing-masing. Kita berhak menjalankan ibadah loh adik-adik. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dari seluruh masyarakat dan pemerintah terlepas dari agama dan keyakinan yang dianut. Itu hak yang ketiga. Dan hak yang keempat, hak untuk mendirikan tempat ibadahnya masing-masing. Dan hak yang kelima adalah hak untuk meyakini agama yang diyakini ini tanpa paksaan dari orang lain. Itu 5 hak yang berkaitan dengan agama. Ibu Udin membuat kue untuk perayaan Maulid Nabi. Peserta pengajian ada 100 anak. Berapa kue yang harus ibu buat? Berapa buah kue yang diterima di setiap anaknya? Nah, di sini banyaknya kue itu dibagi jatah per anak sama dengan banyaknya anak. Nah, yang diketahui adalah banyaknya anak. Ya, banyaknya kue dan jatah per anak tidak diketahui. Nah, cara mencarinya bagaimana? Nah, kita misalkan saja banyak kue yang dibuat adalah 1000. Kita bisa mencarinya dengan cara 1000 dibagi 100. Nah, sama-sama punya 0, kita coret saja adik-adik. Di sini coret 1 nolnya, di sini juga coret 1. Di sini coret 1, di sini juga coret 1. Ketemu pembagian baru, 10 dibagi 1. 10 dibagi 1 sama dengan 10. Nah, berarti di sini jatah per anak ada 10. Kalau kita cari banyak kue 1000 dibagi jatah per anak 10, maka banyaknya anak yang menerima ada 100. Lalu contoh berikutnya, masih soal yang sama. Contohnya banyak kuenya 500. Berapa jatah per anak? Ya berarti 500 dibagi 100 ya. Sama-sama punya 0, kita coretnya adik-adik. Nolnya di sini ada 2, kita coret juga 2. Maka ketemu 5 dibagi 1. Berapa 5 dibagi 1? Ya, 5 dibagi 1 sama dengan 5. Jadi jatah per anaknya ada 5. Contoh lagi adik-adik, misalnya banyak kuenya ada 700. Ya berarti jatah per anaknya itu 700 dibagi 100. Kita coret nih, 0 dengan nolnya dicoret adik-adik. Ketemu 7 dibagi 1. Maka 7 dibagi 1 sama dengan 7. Jadi jatah per anak ada 7 buah kue. Seperti itu adik-adik, mudah bukan? Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4, subtema 4 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.